Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan Paskah ketiga tahun liturgi A dengan tema Allah telah menetapkan bahwa Yesus harus menderita, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dan menjadi tebusan bagi dosa-dosa seluruh dunia. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakan kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Info yang perlu kami sampaikan, kantong kolekte dan kantong dana solidaritas akan diedarkan dengan berjeda. Mohon seluruh umat mematuhi arahan petugas kolekte. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SC, Kur dari lingkungan Santa Barbara, tata laksana dari lingkungan Santa Agnes. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk merayakan misteri suci ini. Dengan penuh sukacita dan syukur, semoga perjumpaan kita dengan Kristus yang telah bangkit dalam sabda dan tubuhnya menguatkan iman kita untuk menjadi saksi kebangkitannya di tengah dunia. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Intensi misa pada Ekaristi sore hari ini, yang pertama mengucap syukur bersama Chandra Ginting, orang tua dan juga adik-adik atas ulang tahun Chandra Ginting. Semoga panjang usia, sehat selalu, makin taat dan setia kepada Allah, dan dalam sukacita dan rendah hati melayani banyak orang. Yang kedua, mendoakan arwah. Bersama dengan keluarga Ignatius Purwanto mendoakan arwah Ibu Felicitas Nurdiana Sinaga dan Bapak Hamonangan Sinaga. Bersama istri, anak, menantu, cucu, dan cicit mendoakan arwah Bapak Matius Alianto, 29 hari yang lalu. Bersama keluarga Stefanus Yanto Taslim mendoakan arwah Ibu Sisilia Elina,
40 hari yang lalu. Bersama dengan anak, menantu, dan cucu, mendoakan arwah Ibu Alice Florence Hokimnio yang 100 hari lalu menghadap Tuhan. Bersama istri, anak, dan cucu, mendoakan arwah Bapak Yohanes Sukono 2 tahun yang lalu menghadap Bapa. Semoga mereka yang kita doakan dan kita kenangkan ini berbahagia bersama dengan para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita dan sanak keluarganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini kita merayakan Ekaristi untuk hari Minggu Paskah yang ketiga. Minggu Paskah yang ketiga disebut sebagai Minggu Misericordias Domini atau kasih setia Tuhan. Ini ditampakkan dalam diri 2 orang murid Yesus yang mau pulang atau pergi ke Emmaus. Perjalanan kekecewaan dan keputusasaan 2 murid ini diubah menjadi perjalanan yang menampakkan kasih setia Allah, kasih setia Tuhan bagi 2 murid ini. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecah oleh Yesus, terbukalah mata mereka akan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka dan menyertai mereka. Saat ini kita ikut ambil bagian dalam pemecahan roti Ekaristi yang kita rayakan. Semoga diringankanlah beban-beban hidup kita oleh kasih setia Allah yang kita rayakan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyambut sabdanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya.
di Kau. Kami meluhurkan di Kau, kami menyembah di Kau. Kami memuliakan di Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang mengisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pantekosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia
tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudari terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya katanya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Adik-adik, selamat malam. Mereka sibuk di sana ya. Saudari dan saudaraku, ada seorang anak kecil yang sangat ketakutan karena bermimpi buruk tentang monster di bawah tempat tidurnya.
Sang ayah lalu mendengar jeritan anak itu dan masuk ke kamarnya, menyalakan lampu dan memeluknya. Tetapi sang anak masih gemetar dan takut, menangis juga. Ayahnya kemudian melakukan sesuatu yang sederhana. Ia membuka kaleng biskuit, mengambilnya, memakannya di depan anaknya, dan memberikan sepotong lagi kepada si anak. Tindakan ayahnya itu menghancurkan dunia mimpi buruk si anak. Mengapa? Karena anak itu langsung paham bahwa monster tidak makan biskuit. Rasa takut anak itu hilang bukan karena ceramah ayahnya, tetapi karena kehadirannya yang sungguh-sungguh real ayahnya di depannya. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, anak-anakku sekalian, orang muda juga, sabda Tuhan khususnya bacaan Injil yang sangat panjang tadi, mengisahkan kondisi yang kurang lebih mirip dialami oleh anak kecil itu bersama dengan ayahnya. Bukan karena makan biskuitnya, bukan. Tetapi karena mereka berada di ruang yang terkunci seolah-olah para murid itu. Diliputi rasa takut, rasa ragu, bingung, dan bahkan mereka putus asa. Bahkan ketika Yesus berdiri di depan mereka, mereka menyangka bahwa dia adalah hantu. Ada 2 poin yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, hati yang terbuka itu adalah hati seorang saksi kebangkitan. Yang pertama, Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kita. Tadi 2 murid Emmaus sedang berbicara tentang kegagalan, tentang kesedihan, tentang harapan yang pupus. Tetapi Yesus hadir dan tanpa mereka pahami berjalan bersama di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengenali. Yesus tidak datang dengan tubuh yang diedit sebetulnya. Tidak. Ia datang dengan tubuhnya yang penuh luka. Di tangan, di kaki, di lambung, juga di kepalanya. Ia datang dengan identitasnya, yaitu penderitaannya, luka-lukanya, itulah identitasnya. Dan ini rasanya juga begitu relevan dengan kondisi hidup kita kadangkala atau manakala kita berada dalam situasi tanpa Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah ekaristi, tetapi Tuhan tidak saya jumpai. Apalagi ketika doa terasa tidak ada jawaban, harapan tidak terwujud, pelayanan kadang juga sia-sia, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita selalu berpikir dalam kondisi seperti itu bahwa Tuhan meninggalkan saya. Bahkan ada seorang Yesuit itu pernah menulis buku, Ketika Tuhan Tiada. Orang ada dalam situasi tidak ada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami luka. Tuhan yang mengenal kerapuhan, mengerti kesulitan, penderitaan. Tetapi ketika kita ada dalam situasi, kondisi seperti itu, justru kita tidak menemukan Tuhan sedang hadir. Petrus dalam bacaan pertama tadi menegaskan, apa yang dianggap orang sebagai kekalahan atau penyalipan, justru adalah jalan Allah untuk membangkitkan putranya Yesus. Artinya apa? Tuhan tak pernah kalah. Dan Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ia tetap hidup. Itu yang pertama. Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, hati yang terbuka adalah hati seorang saksi kebangkitan. 2 sumber utama iman kita adalah, yang pertama adalah sabda Tuhan. Yang kedua adalah ekaristi. 2 hal ini menjadi sumber utama kita. Kalau orang meninggalkan sabda Tuhan, kalau orang tidak lagi mencintai ekaristi, maka imannya akan rapuh di sana. Ketika kita sungguh membuka diri pada sabda, hati kita dihidupkan. Ketika kita sungguh mengalami ekaristi, kita mengenali Yesus sungguh hidup dan menjumpai kita, menguatkan kita. Dan hasilnya jelas. 2 murid itu yang tadinya putus asa, ketika ia mulai mengenal Yesus,
memecah-mecah roti, ia langsung berdiri atau bangkit dan kembali ke Yerusalem untuk bersaksi. Kembali ke Yerusalem berarti kembali kepada persekutuan dengan para murid yang lain. Hal ini selaras dengan yang Santo Petrus tulis di dalam suratnya. Kita telah ditebus bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Ini menunjukkan bahwa nilai diri kita yang ditebus. Tadi jam 2 saya membaptis Bapak Tony Jauhari di rumah sakit Muhammad Husin. Saya tanya istrinya, apakah ibu pernah mendengar kerinduan dia untuk dibaptis? Iya Romo, bahkan diungkapkan berkali-kali, khususnya dalam situasi sulitnya ketika dia sakit. Saya tanya anaknya di sampingnya, dia belum Katolik, apakah kamu keberatan ketika papimu dibaptis? Dia jawab dengan simpel, itu hak bebas papi saya. Karena yang ada hanya 2 orang itu yang saya tanya 2 orang ini. Tetapi sebelumnya ada banyak orang yang telah memberi kesaksian itu. Maka ketika dia dibaptis, saya atau kita sangat yakin bahwa dirinya menjadi berharga karena ditebus dengan darah Tuhan sendiri. Saudari dan saudaraku, undangan untuk bersaksi itu karena dorongan kita sebagai pribadi yang telah ditebus dengan darah Tuhan itu. Maka pada hari Minggu Paskah yang ketiga yang disebut sebagai hari Minggu Misericordias Domine, mengajak kita untuk keluar dari ruang yang terkunci, seperti yang dialami para murid tadi. Keluar dari ketakutan kita, keputusasaan kita. Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita. Di sini khususnya di dalam Ekaristi yang kita rayakan ini. Maka saat kita menerima komuni, kita melakukan apa yang dilakukan para murid ketika lalu bangkit dan kembali ke Yerusalem. Makan bersama Tuhan yang bangkit. Saudari dan saudaraku, maka kita juga akan pulang membawa pesan bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup. Luka-luka kita pun akan berakhir. Saudari dan saudaraku, mari kita lanjutkan Paran Ekaristi ini dengan tinggal bersama dengan Tuhan yang memecah-mecah roti, membagikan dan kita menyambutnya. Dan kita akan pulang dengan kekuatan itu seperti para murid. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Kuasa. Dari situ ia akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah hidup bagi keselamatan kita. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka. Berkat kebangkitan putra-Mu, Tuhan, dan kasih mereka, berkat kebangkitan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil, ku menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus dan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaannya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bergembira atas ulang tahun kelahiran Chandra Ginting. Semoga Engkau senantiasa menjaga dan melindungi dan memberkati setiap jerih lelah, usaha, dan studinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami kenangkan dan kami doakan arwah orang beriman yang kami hari ini ingat dalam intensi ini. Felicitas Nurdiana Sinaga dan Bapak Hamonangan Sinaga, Bapak Matius Alianto, Ibu Sisilia Elina, Ibu Alice Florence Hokimnio, dan Bapak Yohanes Sukono. Semoga mereka Engkau terima dalam kebahagiaan bersama dengan para kudus di surga, dan jadikanlah mereka pendoa bagi kami dan sanak keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh dengan cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan gerejamu yang sedang bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Oleh sebab wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, Ibu Felicitas Nurdiana Sinaga dan Bapak Hamonangan Sinaga, Bapak Matius Alianto, Ibu Cecilia Elina, Ibu Alice Florence Hokimnio, dan Bapak Yohanes Sukono. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Di surga dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari kegangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sakramen hidup kekal, yaitu Ekaristi. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa tahun devosional bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, Doakanlah kami. Kami persilakan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Mateus Joko Purwanto Sihombing, putra dari Bapak Yadi Aman Sihombing dan Ibu Mutina Nababan, dengan Yosepa Yulia, putri dari Bapak Soping Kuan dan almarhumah Aniwati. Keduanya dari lingkungan Gregorius Agung, Paroki Katedral Santa Maria Palembang. Rencana perkawinan tanggal 25 April di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat Minggu Panggilan. Seksi panggilan dalam rangka Hari Minggu Panggilan untuk menumbuhkan minat umat akan panggilan khusus menjadi biarawan biarawati. Selain mengadakan parade rohani dalam Misa Kudus hari Minggu, tanggal 26 April pukul 8 WIB, mengadakan pula stand pameran panggilan. Untuk itu, umat diundang menghadiri dan mengunjungi stand pameran panggilan setelah misa. PIC Bapak Kundaru dan Bapak Gabriel. 3. Informasi audisi seleksi persiapan Pesparani Provinsi Sumatera Selatan 2026. LP3KD Kota Palembang dalam rangka mempersiapkan kontingen terbaik untuk mengikuti Pesparani
tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 mengundang seluruh umat Katolik dari paroki-paroki di Kota Palembang untuk mengikuti kegiatan audisi seleksi Pesparani pada tanggal 2 sampai 3 Mei 2026 di SMA Saperius 3 Palembang. Rangkaian lomba yang dilombakan Mazmur, paduan suara, bertutur kitab suci, dan cerdas cermat kitab suci. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada link pendaftaran yang telah dibagikan kepada pengurus lingkungan. 4. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 25 dan 26 April diintensikan sebagai kolekte khusus untuk hari Minggu panggilan. 5. Penerimaan dana minggu lalu. Misa atas perhatiannya. Saudari dan saudara, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi hari ini, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat, meskipun diawali dengan hujan. Khususnya juga partisipasi para pelayan liturgi yang telah menyiapkannya dengan baik, Prodiakon, Lektor, Pemazmur, Mestinar, Tata Laksana, lalu juga KUR dari lingkungan Barbara, lalu tim multimedia, juga rekan-rekan muda yang ikut ambil bagian dalam tim multimedia mulai beraksi, lalu dekorasi yang cantik sekali, dekorasi hari ini, dan minggu-minggu ke depan tentu akan banyak variasi, lalu juga para pendamping sekolah minggu yang terus memberikan support pada anak-anak kita, mendapat berkat bersama, dan seluruh umat yang hari ini juga ikut ambil bagian dalam Ekaristi. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, mari kita berdiri, kita doakan 3 kali Salam Maria untuk Bapak Uskup Agung kita yang sedang sakit dan sekarang sedang ditangani secara serius. Semoga Tuhan memulihkan, juga Monsinyur segera pulih seperti sedia kala melayani umat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Aduh.